Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan dari materi kontrol LCD 16x2 dan motor servo menggunakan Arduino Uno. Materi ini diperuntukkan pada mata pelajaran TPMM dan PMM, teknik audio video. Jadi untuk kelas 10 dan kelas 11. Oke, kompetensi yang harus dimiliki nantinya setelah belajar ini, yang pertama, kamu dapat memahami fungsi pin LCD dan motor servonya. Yang kedua, kalian bisa memahami bahasa pemrograman LCD dan motor servo. Yang ketiga adalah cara kerja LCD dan motor servonya. Dari ketiga ini, ketika kalian sudah memilikinya, maka kalian dapat mengembangkan dari materi yang sudah Bapak kasih. Oke, langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu pengertian LCD 16x2. LCD memiliki kepanjangan dari Liquid Crystal Display yang merupakan jenis penampil. Nah, kalau misalkan jenis penampil berarti termasuk transducer output ya, yang menggunakan kristal cair sebagai bahan untuk menampilkan sebuah data, baik tulisan, simbol maupun gambar. Ya, seperti gambar di bawah ini. Ya, dia dapat menampilkan sebuah huruf, ya, baik simbol, bisa gambar juga. LCD banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, ya, baik televisi, layar handphone kamu, layar monitor komputer kamu, layar laptop pun sama, dan lain-lain. Kemudian yang kedua perlu kita ingat adalah pin LCD 16x2. Oke, pada tampilan di samping ya, gambar LCD itu pinnya berada posisi di atas ya. Nah, pin satunya di mana? Pin satunya ada di posisi sebelah kiri ya. Ini pin 1 ya, di sini pinnya ya. Nah, di sampingnya adalah penjelasannya. Oke, Bapak jelasin ya biar jelas. Oke, yang pertama pin 1 pada LCD yaitu catu daya 0 VDC. Maksudnya apa? Maksudnya pin ini harus dihubungkan ke ground Arduino ya. Kemudian pin 2 sampingnya VCC yaitu catu daya positif. Nah, ini bisa dihubungkan ke plus 5 volt ya, Arduino. Kemudian yang ketiga adalah kontras ya. Kontras ini digunakan untuk intensitas cahaya pada tulisan ya. Ingat ya, tulisan pada LCD. Jadi LCD ini itu ada dua cahaya. Yang pertama cahaya backlight ya, backgroundnya. Kemudian yang kedua adalah cahaya pada tulisannya. Nah, untuk mengatur intensitas cahaya tulisannya, maka pin 3 inilah yang sebagai fungsi untuk mengatur intensitasnya ya. Jadi ini bisa kita hubungkan ke potensio. Oke, yang keempat yaitu ada RS dan register select, itu singkatannya. Ini digunakan untuk mengirim data, baik instruksi yang kita gunakan. Kemudian ada yang pin 5 sampingnya R atau W, read write, berarti untuk membaca dan menulis ya. Apa yang ditulis? Data yang kita kirimkan nanti. Kemudian pin 6 sampingnya ya. Pin 6 itu ada EN, artinya enable. Nah, enable ini adalah fungsinya untuk mengontrol LCD bisa digunakan atau tidak digunakan. Jika kita kasih low itu maksudnya kita hubungkan ke ground bisa, atau kita pakai bahasa pemrograman kita berikan low, maka LCD tidak dapat diakses. Maka enable ini harus kita kasih high agar dapat diakses. Oke, kemudian D0 sampai D7 itu merupakan data bus. Jadi kalau ibaratnya itu sebagai terminal lah ya. Jadi masuk keluarnya data itu melalui D0 dan D7. Tapi untuk kali ini kita hanya menggunakan D4 dan D7 ya. D4 dan D7. D4, D5, D6, D7 maksudnya. Kemudian pin 8 yaitu backlight positif, anoda ya.
Yang ke-9 yaitu backlight negatif. Nah, yang positif otomatis kita hubungkan ke PCC ya. Kemudian untuk backlight yang negatif kita hubung ke ground. Ketika pin 8 dan pin 9 sudah terpenuhi, maka secara otomatis LCD akan menyala. Ya. Ini ada catatan dari Bapak yang perlu diingat. Pin RS enable D4 sampai D7. Karena pin ini yang akan kita gunakan. Ya, oke. Kemudian bagaimana cara menentukan kolom dan baris pada LCD 16x2? Ya, jadi LCD 16x2 artinya 16 kolom dan 2 baris. Ya. Tapi bedanya gini. LCD ini mulainya dari angka 0. Berarti ujungnya 15. Jika dijumlah ada 16 kolom. Nah, barisnya ada 2, mulai dari 0 dan 1. Ya, jadi ada 2 baris, 0 dan 1. Ingat-ingat ya. Nah, ketika Bapak tulis di sini huruf K, ya, maka K ini berada pada posisi 0,0. Artinya apa? Artinya berada pada kolom 0 dan baris 0. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan K-nya pada posisi di bawah? Ya. Berarti 0,1. Ya, berarti pada kolom 0 ya. Kemudian baris ke 1. Oke, di sini ada contoh bahasa pemrogramannya. Ya. LCD set kursor 4,0. Ya, ini salah ya, maaf. Oke. LCD print Ibnu Hari Wahyudi, ya, nama Bapak. Nah, ketika program ini kita upload, di mana posisi nama Bapak? Berada di mana? Kolom berapa dan baris berapa? Ada di kolom 4, ya, kolom 4 di sini, ya. Baris 0. Baris 0 itu maksudnya baris pertama, ya. Kemudian bawahnya, ya, soal cerita lagi, LCD set kursor 6,1, berarti ada di kolom 6 baris ke-2, karena baris pertamanya itu adalah 0, berarti baris keduanya adalah 1. Berarti tulisan 10 TAV3 ada pada baris kedua kolom 6 mana? Nah, di sini ya, kolom 6 baris ke 2. Di sini kelas 10 TAV3, ya. Bisa dipahamin teman-teman? Oke. Next. Oke ya. Jadi bahasa pemrograman pada LCD yang perlu kalian ingat, yang pertama. Jadi komponen elektronika di luar dari Arduino itu pasti memiliki namanya library, teman-teman. Ya, LCD, motor servo, ultrasonic, dan sensor lain sebagainya. Pasti memiliki library masing-masing. Makanya di sini yang kalian harus perhatikan adalah harus di-input library-nya. Nah, bagaimana caranya? Hashtag include, ya, kurung siku liquidcrystal.h. Ini teman-teman banyak yang lupa nih. Tulisan besar kecilnya itu mempengaruhi, ya. Oke, itu untuk mengupload library ya. Jadi ini harus dipakai. Kemudian inisialisasi library untuk menentukan pin Arduino yang dipakai. Ya. Nah, tadi catatan Bapak apa yang harus dihafal? RS enable D4 sampai D7. Nanti kalian lihat pin RS enable D4 sampai D7 itu terhubung ke pin Arduino mana? Ya. Nanti kita praktekkan. Oke. Tulisannya begini. Liquid Crystal LCD 12,11,5,4,3,2. Kok dari mana nih, Pak? 12, 11, 5, 4, 3, 2 itu nanti berhubung dengan rangkaian yang kita gunakan. Ya, karena Bapak RS-nya menyambung pada pin 12 Arduino, enable-nya pada pin 11 Arduino, D4 pada pin 5, D5 pada pin 4, D6 pada pin 3, D7 pada pin 2. Kemudian yang ketiga,
harus ada namanya LCD begin dalam kurung kolom dan baris. LCD itu banyak macamnya anak-anak ya. Ya, tapi yang kita gunakan adalah 16x2, maka kita tulis di sini 16,2 LCD begin. Berarti kita menggunakan LCD 16x2. Nah, bagaimana cara menghapus tulisan atau simbol yang udah kita tampilkan? Terus kita menampilkan tulisan lain, tapi tulisan sebelumnya harus dihapus. Nah, ini adalah programnya. LCD.clear dalam kurung titik koma. Ini akan menghapus tulisan sebelumnya. Kemudian nomor 5 ya, untuk mengatur posisi kursor. Ini kursor itu contohnya seperti kita menulis di Word ya, itu ada namanya titik-titiknya ya, garis gitu. Nah, itu adalah kursornya atau penentu tulisan itu berada pada kolom berapa, baris berapa. Ya, ini adalah contoh programnya. Ya, kemudian bagaimana cara menampilkan teks pada LCD? Sama ya, LCD print kutip 2 ya. Ingat ya, kutip 2 baru tulisan ya. Bagaimana kalau misalkan kita menampilkan sebuah data Pak Ibnu? Oke, kalau misalkan sebuah data, maka kutipnya harus dihilang. Ya. Kutipnya harus dihilangkan. Nanti kita praktekkan. Oke. Materi yang kedua yang kita pelajarin yaitu motor servo. Ya, bisa kalian lihat gambar di samping. Ini adalah contoh dari motor servo, geraknya berdasarkan pulsa yang kita kasih. Ya, dia bergerak berdasarkan pulsa, nanti diubah ke derajat. Oke, jadi motor servo adalah sebuah motor DC, ya, motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali. Ini rangkaian kendalinya dengan sistem closed feedback. Jadi ini terus bekerja ya, dan terintegrasi dalam motor tersebut. Jadi semuanya itu ya, semua di dalam motor servo itu enggak satu komponen doang, tetapi terdapat beberapa komponen seperti gear ya, motor DC, kontrol sirkuit, dan potensio. Jadi ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Kemudian pin motor servo. Jadi motor servo itu selain banyak jenisnya, terdapat kabelnya juga beda-beda warnanya ya, mulai dari Hitek mereknya, Futaba, ada JR Radios, Airtronic ya. Tapi yang kita pakai atau yang kita gunakan coklat merah oranye ya, coklat merah oranye ya, coklat merah oranye ini ya, JR Radios ya. Oke, yang kalian pahamin yang pertama, coklat itu adalah ground karena di sini negatif ya. Ground berarti disambung ke ground Arduino. Kemudian red-nya ini positif, berarti kita hubungkan ke plus 5 volt pada Arduino. Nah, untuk mengatur pergerakan motor servonya, berarti itu ada pada kabel warna oranye ya, atau disebutnya data ya. Hanya 3 yang perlu dipahamin. Kemudian bagaimana cara kerja motor servo? Oke, bisa kita lihat gambar simulasi di samping ya. Dia bekerja menggunakan PWM ya, pulsa width module, yaitu waktu yang diberikan untuk menggerakkan sebuah motor. Nah, bagaimana hubungannya dengan derajat? Itu kita bisa lihat dari pulsa yang diberikan. Nah, pada kondisi 0, waktu yang diberikan yaitu 1 milisecond ya. Tapi kalau di program gimana Pak Ibnu? Beda lagi. Kalau di program hanya cukup menulis angkanya saja. Misalkan kita mau berapa derajat, 0 derajat, berarti kita tulis 0 gitu ya. Tidak perlu angka atau waktu yang diberikan, nggak usah. Jadi ini hanya cara kerjanya aja ya. Ketika 0, nah waktu yang diberikan adalah 1 milidetik. Nah, ketika 90, ini posisi 90 derajat, yaitu
1, milidetik. Nah, ketika 180, waktu yang diberikan yaitu 2 milidetik. Nah, kondisinya di sini 0, di sini 90, di sini 180. Ya, bisa dipahamin teman-teman? Nanti ini yang dihubungkan ke Arduino. Oke. Bagaimana bahasa pemrograman motor servo, Pak Ibnu? Oke, kita pelajarin ya. Yang pertama, library. Ya, diingat lagi. Pasti kalau menggunakan komponen sensor, komponen transducer lainnya, pasti menggunakan library. Ya, bagaimana library motor servo, Pak Ibnu? Hashtag include kurung siku servo.h. Tulisannya diperhatikan ya, S besar kecilnya itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, servo my servo. Itu apa, Pak Ibnu? Ya, ini adalah membuat variabel untuk menyimpan posisi data. Data apa? Data PWM. Ya, PWM. Yang tadi yang kabel warna oranye ya. Jadi ini servonya, ini adalah variabelnya. Variabel. Ya. Oke, ini variabelnya bebas. Mau my darling, mau sayang gitu ya, boleh. Ya, tapi yang lebih jelas kita tulis saja my servo boleh ya. Kemudian yang ketiga ya, variabelnya diingat my servo. Berarti yang pertama yaitu kita tulis my servo dot attach dalam kurung 13 ya. Maksudnya apa? Ini adalah inisialisasi pin signal ya. Pin signal apa? Pin PWM tadi yang kabel warna oranye itu dihubungkan ke pin berapa pada Arduino ya. Kalau misalkan 13 di sini berarti pada pin 13 Arduino ya. Kemudian yang keempat, my servo write. Nah, arti write itu kan menulis, berarti mengirimkan data nih ya. Data apa? 45 ini apa, Pak Ibnu? Derajat ya. Nanti digunakan untuk mengatur posisi servo pada 45 derajat ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau 0 derajat berarti di sini tinggal tulis 0 ya, tinggal diganti 0. Mau 100 derajat tinggal tulis saja 100 gitu ya. Gampang ya teman-teman. Oke, kita langsung praktek saja. Oke, ini LCD ya teman-teman. Kemarin sudah dipraktekkan ya, hampir sama semua. Yang pertama include kristalnya, liquid kristal, LCD-nya, library-nya. Kemudian yang perlu dipahami ini banyak teman-teman nih. RS, enable, D4, D5, D6, D7. RS ini terhubung kemana? RS terhubung ke pin 12, maka di sini tulis 12. Enable nyambungnya kemana? Ke pin 11. Jadi kalau misalkan ini nggak sesuai dengan rangkaian kita, maka LCD tidak dapat bekerja atau tidak menampilkan ya. Kemudian ini berada pada header. Ingat teman-teman ya, jadi ada 3 blok diagram pada pemrograman: header, void setup, dan void loop ya. Header itu digunakan untuk deklarasi ya, mau deklarasi variabel, mau library, itu bisa di atas ya, di bagian header. Nah, di void setup itu kita inisialisasi LCD, ukuran LCD yang kita gunakan. Karena di sini 16x2, 16 kolom dan 2 baris, maka ditulisnya LCD begin 16,2 ya. Kemudian void loop. Nah, LCD set cursor 0,0. Nah, di sini void loop karena programnya diulang-ulang, maka tulisan apa yang mau kita tampilkan? Ya, kayak kemarin ya, yang kamu sudah pelajarin. Jadi kita LCD LED cursor tadi Pak Ibnu udah jelaskan. Yang pertama yaitu kolomnya, yang kedua adalah baris. Ya, diingat itu. Yang pertama kolom, yang kedua adalah baris. Oke, berarti ini baris kolom pertama dan baris pertama ya. Kemudian
LCD set kursor 0,1, berarti pada kolom 1 baris kedua ya, menampilkan 10 THP 3. Ketika kita start ya, banyak yang nggak menampilkan nih, Pak, kok nggak ada tampilannya, Pak? Nah, kalian ingat ya, ada dua cahaya pada LCD. Yang pertama yaitu backlight ya, yang tadi plus anoda dan katodanya, pin 8 dan 9 ya, ini anoda dan katoda. Kemudian bagaimana cara mengatur cahaya pada tulisannya, yaitu pada FO atau kontras. Nyambungnya kemana? Ke potensio, makanya potensionya diputar. Nah, untuk menampilkan cahaya, intensitas cahaya pada tulisan ya, bisa dipahamin. Oke. Nah, ini adalah baru nih, materi baru ya, materi yang harus kalian pelajarin, yaitu mengendalikan motor servo pada Arduino. Oke ya, yang pertama yaitu hashtag include ya, servo.h ya, yaitu librarinya. Ingat-ingat teman-teman ya, librarinya harus kita masukkan, include servo.h, include servo.h, benar ya, jadi dipastikan kembali. Kemudian yang kedua adalah variabel ya, servo, variabelnya apa? Servoku misalkan, koma. Kemudian di void setupnya inisialisasi ya, kalau ini kan variabelnya my servo ya, kalau saya menggunakan servoku, maka di sini tulisannya servoku dot attach. Kita lihat ETTACH. Oke ya, sama ya. Kemudian pin berapa? Kita lihat warna oranye, kabel oranye. Oke, pin 13. Berarti di sini dalam kurung pin 13. Oke, disuruh Pak Ibnu penugasannya bagaimana? Coba kita mulai dari 0 derajat ya. Berarti di sini kita tulis bagaimana? Ya, variabel kemudian write dalam kurung. Variabelnya servoku titik write ya, dalam kurung 0 derajat ya, nggak usah ditulis derajatnya, gini saja. Kemudian kita kasih delay untuk memberikan jeda ya, jedanya 1000, nggak apa-apa. Kemudian kita tulis 90 derajat ya, ini boleh ditulis boleh enggak ya, garis miring itu untuk memberikan sebuah keterangan saja. Kemudian di sini tulis servoku dot write dalam kurung 90 derajat, delay dalam kurung 1000, koma. Oke, yang terakhir yaitu 180 derajat. Servoku dot write dalam kurung 180, delay 1000. Oke. Ya, jadi ada 3 pergerakan dari motor servonya nanti. Yang pertama 0 derajat, 90 derajat ya, lalu yang terakhir yaitu 180. Kalau tadi ini 1 mili detik, yang 90 derajat 1, mili detik, 180 yaitu 2 mili detik. Oke, coba kita apply. Oke. Nah, nanti Arduino motor servonya akan bergerak seperti ini. 0, 90, 180, 0, 90, 180, 0, 90, 180. Oke, jelas ya teman-teman? Mudah? Oke, mudah sekali ya. Oke, jadi nanti link untuk sirkuitnya akan Bapak kirim ke masing-masing grup
ya. Oke, penugasannya apa? Oke, penugasannya ini. Yang pertama, tugas rangkuman, yaitu materi motor servo yang tadi Bapak jelaskan. Ya, jika kamu mengerjakan maka ada nilai kamu 85. Kemudian yang kedua, ya, setiap kelompok silakan diskusi, ya, dan mempelajari bagaimana cara mengatur motor servo, mengendalikan motor servo, ya, dengan Arduino menggunakan web Tinkercad. Ya, nanti linknya Bapak kirim, ya. Diperhatikan nilainya 82 jika kamu mengerjakan ini, ya, tugas prakteknya. Kelompok 1 mulai dari 0 derajat, ya, 5 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 40 derajat, 80 derajat, 90 derajat. Ya, nanti motor servonya harus bergerak berdasarkan angka yang Bapak kasih. 0, 5, 10, 20, 40, 80, 90. Ya, jelas ya. Kemudian jika sudah bergerak, maka silakan direkam, ya, hasil praktikum kamu. Seperti biasa direkam, lalu nanti diupload ke link yang akan Bapak kasih, ya, misalkan dari kelas 10 TAP 1. Oke, jadi nanti Bapak akan mengirimkan sebuah link, ya, sekalian akan Bapak jelaskan, ya. Oke, ya, rekaman video ini ketika sudah, nanti kamu silakan mengisi Google Form yang Bapak kasih, mulai dari nama lengkap, ya, kemudian kelas berapa, ya, kemudian kelompok berapa, ya, penugasannya. Oke, di sini mengumpulkan tugas rangkuman, ya, silakan nanti kamu foto catatan buku kamu, nanti dimasukkan ke dalam file ini. Kemudian yang kedua, rekaman video praktikum motor servo, nilainya 82. Nanti rekamannya itu silakan ditaruh di file sini, ya, tinggal tambahkan, nanti cari file yang ada di HP kamu, nanti tinggal diupload, ya. Jelas? Jelas. Oke, yang ketiga yaitu rekaman video praktikum motor servo dan LCD 16x2, nilainya plus 18. Jadi kalau kamu mengerjakan poin 2 dan poin 3, maka nilai kamu 100. Jika kamu mengerjakan poin 2 saja, maka nilai kamu hanya 82. Ya. Nah, tugas 3 gimana tuh Pak maksudnya? Oke. Jadi perhatikan ya. Jadi derajat pada motor servo itu akan ditampilkan pada LCD-nya. Ya, bagaimana contohnya seperti ini. Untuk tugas yang ketiga, ya. Oke. Seperti ini. Ya, motor servo, kemudian bawahnya derajatnya, ya. Ya, jadi setiap pergerakan motor servonya berapa derajatnya itu akan ditampilkan oleh LCD. Ya, nanti linknya akan Bapak kasih dua-duanya ke grup masing-masing. Silakan dikerjakan. Ya, jelas ya. Seperti ini. Nah, yang ditampilkan apa Pak? Ya, berdasarkan tugas yang sebelumnya aja. Yang tugas 2 ini kan masing-masing kelompok punya derajatnya masing-masing kan. Nah, itu ditampilkan pada LCD. Ya, jadi kelompok 1 menampilkan 0, 5, 10, 20, 40, 80 sampai 90. Ya. Nanti yang ketiga tinggal dikerjakan menggunakan LCD. Jadi derajat ini ditampilkan menggunakan LCD untuk tugas nomor 3. Jadi kalau misalkan kamu hanya mengerjakan nomor 2 ya nggak masalah, tapi nilainya hanya 82. Oke, jelas? Jika jelas, baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Semoga kalian berhasil dan Bapak harap ada yang mendapatkan nilai 100. Ya, jika misalkan masih belum mengerti, silakan langsung tanyakan ke Bapak via WA. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.